Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Setiawan. Saya mahasiswa dari kelas 4D, Program Studi Ilmu Perpustakaan, semester 4, Fakultas Adat dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat teknologi dari sudut pandang DON-IHD. Di mana fokus pembahasannya akan menjelaskan tentang hubungan antara manusia dan juga teknologi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknologi ilmu perpustakaan dan keasiban, di mana ada Bapak Ahmadil Karim sebagai dosen pengampunya. Selain itu juga tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan insight baru tentang ilmu teknologi sehingga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan seputar filsafat teknologi dan hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, sebelum memasuki topik pembahasan utamanya, kita perlu ketahui dulu apa itu filsafat teknologi. Filsafat teknologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hubungan antara manusia dan teknologi. Serta implikasi sosial, etis, dan budaya dari penggunaan teknologi itu tersendiri. Filsafat teknologi menelaah bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan manusia, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga perkembangan budaya dan sosial manusia. Secara umum, filsafat teknologi mencoba menjawab beberapa pertanyaan penting seperti apa arti dan makna teknologi bagi kehidupan manusia, apa dampak teknologi terhadap budaya dan masyarakat, bagaimana kita memahami hubungan antara manusia dan teknologi, apa implikasi etis dan moral dari penggunaan teknologi, serta bagaimana kita dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Filsafat teknologi juga membahas tentang evolusi teknologi itu sendiri, bagaimana teknologi berkembang dari masa ke masa, serta dampak terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Beberapa filsuf dalam bidang teknologi yang terkenal seperti DON-IHD dan Martin Heidegger menekankan pentingnya memahami hubungan antara manusia dan teknologi dari sudut pandang fenomenologi, yaitu memahami pengalaman manusia dalam penggunaan teknologi. Selain itu, filsafat teknologi juga membahas tentang konsep-konsep penting seperti teknologi informasi, teknologi hijau, dan teknologi keamanan. Filsafat teknologi mempertanyakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan serta dari teknologi ini serta mempertimbangkan implikasi etis dan moral yang muncul dari penggunanya. Pentingnya filsafat teknologi semakin terlihat pada era modern ini, di mana teknologi semakin berkembang pesat dan memainkan peran yang semakin besar dalam kehidupan manusia. Dengan memahami filsafat teknologi, kita dapat memahami dampak teknologi terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya, serta mengambil tindakan yang tepat untuk memahami secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian, sejarah dari filsafat teknologi. Sejarah filsafat teknologi dimulai pada abad ke-19 dengan munculnya mesin-mesin baru yang mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat pada saat itu. Pada awalnya, filsafat teknologi lebih terfokus pada analisis teknis dan efisiensi mesin dan terkait dengan filsafat
yang terkait dengan filsafat ilmu dan teknologi industri. Lalu pada tahun 1920-an dan 1930-an, beberapa filsuf mulai memperhatikan hubungan antara manusia dan teknologi, termasuk Martin Heidegger yang menulis tentang teknologi sebagai pengungkap kebenaran dalam karyanya, yaitu The Question of Concerning Technology. Heidegger menekankan bahwa teknologi memengaruhi cara kita memahami dunia dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selama tahun 1950-an hingga 1960-an, filsafat teknologi berkembang menjadi lebih terfokus pada implikasi sosial dan politik dari teknologi. Pada masa ini, beberapa filsuf seperti Lewis Mumford dan Jacques Ellul menulis tentang bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Mumford menekankan bahwa teknologi dapat merusak kehidupan manusia jika tidak dikelola dengan bijak, sementara Ellul menyoroti bahwa bahaya teknologi yang muncul tergantung dari manusia pada teknologi itu sendiri. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, filsafat teknologi semakin fokus pada hubungan antara teknologi dan identitas manusia. Filsuf seperti Don Ihde dan Albert Borgman menekankan pentingnya memahami pengalaman manusia dalam menggunakan teknologi. Bagaimana teknologi itu memengaruhi cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, filsafat teknologi semakin fokus pada implikasi teknologi terbaru seperti teknologi informasi dan teknologi biomedis. Beberapa filsuf seperti Luciano Floridi dan Nick Bostrom menulis tentang masalah etika dan moral dalam menggunakan teknologi biomedis seperti cloning dan teknologi pengganti tubuh manusia. Dalam sejarah filsafat, teknologi telah berubah-ubah dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial dan politik pun terjadi. Namun tema utama dari filsafat teknologi itu tetap sama, yaitu memahami hubungan antara manusia dan teknologi serta implikasinya kepada sosial, etis, implikasi kepada sosial, juga etis dan budaya penggunaan dari teknologi itu. Seperti yang disebutkan tadi, banyak para ilmuwan atau ahli yang memiliki andil dalam menyampaikan pendapat dalam filsafat teknologi ini, seperti Heidegger, lalu juga ada Lewis Mumford, Jacques Ellul, lalu Luciano Floridi, Nick Bostrom, dan yang menjadi fokus utama pada pembahasan ini adalah Don Ihde. Don Ihde adalah seorang filsuf teknologi Amerika yang terkenal dengan teori fenomenologi teknologi. Ihde menyarankan bahwa teknologi harus dipelajari dari perspektif fenomenologi, karena pengalaman manusia dalam menggunakan teknologi menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana teknologi memengaruhi hidup manusia. Ihde juga menekankan bahwa teknologi tidak dapat dipahami hanya sebagai alat atau instrumen semata, tetapi juga sebagaimana fenomena sosial dan budaya yang melibatkan hubungan antara manusia dan teknologi dan lingkungan. Salah satu konsep utama, mungkin ini adalah garis besar dari konsep pemikiran Don Ihde tentang filsafat teknologi. Salah satu konsep utamanya yaitu adalah multistability atau banyak kemungkinan makna.
Ide menganggap bahwa teknologi memiliki banyak kemungkinan makna karena menggunakan teknologi dapat menggunakan teknologi tujuannya berbeda-beda tergantung pada pengalaman manusia dalam menggunakan teknologi tersebut. Dengan kata lain, teknologi tidak memiliki makna yang tetap atau tunggal, melainkan memiliki banyak kemungkinan makna yang tergantung dalam konteks penggunaan dan pengalaman manusia. Konsep multistability juga terkait dengan konsep embodied perception atau persepsi yang terwujud. Menurut ide, manusia tidak hanya menggunakan teknologi secara intelektual atau rasional, tetapi juga fisik dan sensorik. Pengalaman makna teknologi tersebut sebagai contoh, ketika manusia menggunakan kamera, pengalaman sensorik tersebut melihat melalui layar atau mencium aroma dari kertas foto memengaruhi makna dan pengalaman dalam menggunakan kamera tersebut. Selain itu, ide juga menekankan pentingnya meditation atau perantara dalam hubungan antara manusia dan teknologi. Ide berpendapat bahwa teknologi tidak hanya menjadi perpanjang fisik atau intelektual manusia, tetapi juga menjadi perantara antara interaksi manusia dengan dunia itu sendiri atau dunia kehidupan. Melalui teknologi, manusia dapat mengalami dunia dengan cara yang berbeda atau lebih efektif. Karena seperti yang kita ketahui, dalam dunia kehidupan kita tidak akan terlepas dari namanya teknologi. Sebagai contoh, teknologi mediasi seperti kamera dapat membantu manusia untuk merekam momen penting dalam hidup dan mengabadikannya. Selain konsep-konsep tersebut, ide juga memperkenalkan beberapa kategori teknologi dalam pemikirannya. Pertama adalah teknologi invasif atau teknologi yang memperluas interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, seperti teleskop dan mikroskop. Kedua, ada teknologi imersif atau teknologi yang menggantikan pengalaman langsung manusia dengan pengalaman yang lebih imersif, seperti virtual reality atau film. Ketiga, ada teknologi operatif atau teknologi yang digunakan manusia untuk melakukan tindakan tersebut seperti kemudian ada konsep dasar filsafat teknologi dari Don Ihde, yaitu pertama adalah dunia kehidupan atau life world. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Ehman Russell dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh Ihde dalam filsafat teknologi menggunakan bahasa life world atau dunia kehidupan. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama dan menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Pengalaman manusia selalu merupakan pengalaman yang akan menjadi sesuatu. Manusia mengarahkan intensionalitasnya kepada dunia kehidupan di sekitarnya. Dalam artian, pengalaman manusia tidak akan ada tanpa dunia kehidupan. Manusia selalu ada di dalam dunia. Dalam artian, dunia bukanlah sebuah dunia di luar sana sebagaimana dikotomi yang dilakukan oleh Descartes antara pikiran dan dunia. Manusia selalu hadir dalam dunia dan dunia menjadi terminus relasi intensional sebagai apa yang dialami, dan pengalaman itu sendiri merupakan bagian dunia itu yang itu sendiri. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi, dan pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup tanpa menggunakan teknologi. Semenjak manusia lahir atau bahkan ketika manusia sedang tidur,
Tanpa sadar, manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia telah termediasi oleh teknologi. Persepsi manusia terhadap life world ini adalah mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam kehidupan manusia membentuk suatu life world baru, yakni life world yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia terhadap dunia. Menurut ide, melalui mediasi teknologi, manusia pun mengalami life world secara baru, yakni teknologis. Lalu yang kedua itu ada instrumentasi dan realisme instrumental. Dalam fenologi instrumental ide dipahami bahwa life world mewujudkan sebuah instrumen dalam artian merupakan teknologi yang terwujud dalam bentuk alat-alat seperti teleskop, arloji, dan semua alat ciptaan manusia lainnya. Dalam konteks post-fenomenologi ide, relasi instrumental manusia dengan dunianya dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialistik. Instrumen dalam konteks ini bukanlah ranah yang ditujukan oleh objek dari pengalaman itu sendiri. Instrumen hanya merupakan ekstensi dari organ tubuh manusia. Persepsi manusia berkembang melalui pengalaman menggunakan alat-alat teknologi itu. Peran instrumen dalam dunia manusia pada akhirnya muncul suatu perspektif baru, yakni realisme instrumental dari Don Ide. Menurut realisme instrumental, menurutnya realitas instrumental merupakan irisan antara filsafat teknologi dengan filsafat sains. Alat-alat teknologi mendekatkan dunia kehidupan dengan dunia sains. Dalam hal ini, sains teoritis menemukan manifestasi materinya dalam instrumentasi. Sains mewujud dalam teknologi. Wilayah teoritis, sains mengecil akibat peran instrumen dalam merubah status entitas atau teoritis menjadi nyata. Realisme instrumental memberikan status realitas dalam derajat tertentu bagi entitas yang sering dianggap sebagai objek teoritis semata, dan ini menyebabkan wilayah teoritis yang masih ada menjadi semakin kecil. Dalam filsafat teknologi ide, fungsi instrumen dilihat sebagai objek positif, yakni instrumen menjadi ciri entitas, mewujudkan kemampuan instrumen, meningkatkan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis menjadi teramati. Apa yang sebelumnya teoritis menyempit berkat apa yang secara instrumental dapat diobservasi, dan observasi ini menjadi wilayah perseptual baru, yakni dunia yang dihadirkan secara teknologis, dan teknologi itu sendiri adalah nyata. Instrumen dan dunia direpresentasikan adalah kenyataan itu sendiri, dan pengalaman yang didapatkan manusia melalui instrumen teknologi menegaskan bahwa kenyataan benar-benar dirasakan keberadaannya. Maksudnya adalah manusia dapat merasakan teknologi itu sendiri dari pengalaman-pengalaman yang ada. Kemudian ada teknologi yang mengubah persepsi manusia. Dalam usaha menelik hubungan manusia dan teknologi, ide terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud yang mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan life world atau dunia kehidupan.
Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi, yaitu pertama adalah mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh atau inderanya. Kita adalah tubuh kita dalam arti fenomenologis, dan kita adalah ada yang ada di dalam dunia mengalami gerakan, persepsi, dan emosi dengan tubuh. Pengalaman kebertubuhan seperti ini oleh ide disebut oleh sebagai body one. Sementara makropersepsi adalah persepsi manusia yang diperoleh melalui struktur atau budaya di mana manusia itu berada, seperti cara berpikir dan kebiasaan manusia tersebut. Pengalaman kebertubuhan seperti ini, yaitu makropersepsi, ia sebut sebagai body two. Setiap mikropersepsi telah disituasikan dan tidak dapat terpisahkan dari suatu mikropersepsi. Dan di antara body one dan body two terletak dimensi ketiga, yakni dimensi teknologi. Menurut Ihde, dengan teknologi cara mengalami dunia diubah secara ontologis. Contoh saja, teknologi mengubah perspektif waktu. Pada masa kini kita kenal melalui penciptaan alat-alat yang menunjukkan seperti penunjuk waktu seperti arloji. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam satuan jam. Arloji menjadi teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama peradaban manusia di bagian barat. Dengan konsep ini, waktu pun menjadi dapat diukur dan dikuantifikasikan. Dapat dilihat perbedaan yang mencolok pada masyarakat yang menggunakan arloji dan mengukur waktu sebagai pengukur waktu dengan masyarakat yang tidak menggunakannya. Contoh, masyarakat petani yang bercocok tanam mengikuti pergerakan musim, peredaran matahari dan bulan, dan mereka tidak bergantung pada arloji sebagai alat penunjuk waktu untuk bercocok tanam. Waktu dalam hal ini terlihat lebih santai dan mengalir. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menggunakan arloji yang sebagai pengukur waktu. Mereka tidak melihat tanda-tanda alam seperti kedudukan matahari atau bulan yang mengukur waktu. Cukup dengan melihat arloji langsung mengetahui waktu yang ada. Hal ini pula yang turut merubah persepsi manusia tentang waktu, terutama di peradaban manusia di bagian barat, di mana orang sering menganggap time is money atau waktu adalah uang. Oleh karena itu, waktu diukur dengan sistem jam melalui jam untuk menunjukkan suatu kepastian dalam melakukan kegiatan. Lalu teknologi yang merubah persepsi ruang. Teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang. Mula-mula terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukis permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi atas koordinat dan garis-garis lintang bujur melalui peta. Ruang diidealisasikan dan dikuantifikasikan. Ruang dan lahan direduksi menjadi lembaran kertas, lalu diberikan nomor, lalu titik-titik koordinat. Oleh pembuatan peta tersebut, bumi dapat dibaca di atas kertas. Dalam membaca peta dibutuhkan juga suatu perspektif imajinasi yang tak terlepas dari tubuh kita itu sendiri. Cara ini adalah cara untuk melihat muka bumi dari suatu kedudukan yang tidak ditempati oleh pengamat. Kita tidak dapat melihat bumi secara langsung kecuali kita astronot. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat melihat bentuk permukaan bumi yang secara imajinatif membentuk suatu permukaan bumi. Cara melihat seperti ini, meskipun masih menggunakan
mikropersepsi, yaitu menatap kaitan dengan tubuh kita sebagai pengamat juga. Kita sebagai pengamat juga berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan, melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Contoh lain adalah bagaimana kita melihat melalui teleskop. Mengatur lensa dengan teleskop memagnifasikan benda-benda yang jauh, yakni benda-benda angkasa yang tidak dapat dilihat secara jelas dengan mata telanjang. Magnifikasi adalah perbandingan antara apa yang kita lihat dengan apa yang sebenarnya, dengan perbandingan besar yang ada sebenarnya. Perubahan dalam cara melihat ini juga mengakibatkan perubahan dalam penyerapan ruang tubuh. Hal yang berubah adalah rasa kejauhan dan kedekatan terhadap objek penglihatan. Ruang tubuh berubah menjadi teleskop. Apa yang kenyataan jauh dapat dilihat sebagai besar dan dekat. Cara persepsi ruang seperti ini juga mengakibatkan terjadinya reduksi apa yang ada di sekitar kita. Dengan teleskop, pandangan kita menjadi lebih terfokus dan terkesan mengabaikan atau bahkan menghilangkan pandangan lain di sekitar, dan indera yang menjadi fokus adalah indera penglihatan. Hal ini sangat berbeda dengan cara melihat tanpa bantuan teknologi teleskop. Manusia melihat menggunakan seluruh tubuh dan kesatuan dengan indera-inderanya. Bayangkan kita tidak menggunakan teleskop dalam mengamati bintang. Kita tidak dapat memahami bentuk bintang dan apa komposisi yang ada di dalam bintang tersebut. Beda dengan kita hanya menggunakan indera kita dalam melihat bintang, yang dimana persepsi kita terhadap bintang tersebut hanya sebuah titik yang ada di atas langit. Lalu teknologi tulisan mengubah bahasa. Sebagaimana perubahan persepsi waktu dan ruang, teknologi juga merubah persepsi manusia terhadap bahasa. Secara gamblang kita dapat melihat bahwa bahasa lisan, bahasa tulisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok antara satu dan keduanya. Tulisan dilihat sebagai suatu yang transformasi bahasa, mentransformasi pengalaman dari manusia. Persepsi dan pemahaman kita tentang bahasa pun ikut berubah oleh tulisan. Kita dapat mengatakan bahwa tulisan merupakan teknologi dari bahasa karena penulisan suatu bahasa bagaimanapun selalu menggunakan alat-alat teknologi yang sederhana. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat bahasa dan tulisan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem huruf, tetapi ada juga yang menggunakan sistem gambar, seperti Mesir contohnya. Tulisan merupakan contoh yang paling baik dalam menggambarkan ketertanaman teknologi dalam budaya. Dalam budaya-budaya yang menggunakan bahasa atau tulisan, pengetahuan dan kata-kata diakomodasikan dalam bentuk tertulis. Tulisan memampukan kita sebagai manusia untuk menyimpan pengalaman-pengalaman pada waktu lampau dan menghadirkan sensasi atau pengalaman pada masa sekarang. Namun tulisan juga memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan dan selalu ditampilkan dengan bahasa tubuh dan mencakup ekspresi dan intonasi suara. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku ketimbang bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah dan terciptalah alat-alat teknologi seperti komputer yang meradikalisasikan tulisan ke dalam bentuk elektronik. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang filsafat teknologi dari dan ide. Semoga apa yang saya jelaskan pada video ini akan bermanfaat untuk para pendengar ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.